kami untuk kami mendengarkan Tuhan firman yang akan Kau sampaikan Tuhan. Biar itu boleh menjadi benih Tuhan yang ditanam dalam hati setiap kami, dan itu boleh bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Boleh balik ke tempat semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Boleh maju dong, maju. Ini yang di sini boleh maju dong. Maju. Ayo, Sese maju. Ayo, Sese dan teman-temannya yang di belakang juga boleh maju dong. Oke. Saya deg-degan banget ini teman-teman. Sebenarnya saya deg-degan banget. Oke. Ya, boleh ditampilkan. Oke. Slide pertama dulu aja. Hari ini temanya Light of the World. Hari ini kita belajar tentang bintang, kita belajar tentang bersinar, kita belajar tentang terang. Sebentar tanggal 12 ini kita itu akan sama-sama dilantik menjadi generasi bintang. Nah, saya percaya teman-teman, minggu-minggu ini kita tuh sedang diperlengkapi sama Tuhan untuk kita tuh bisa siap jadi generasi bintang itu. Jadi hari-hari ini emang banyak banget kita dengar tentang terang, bersinar gitu ya. Nah, hari ini sama, hari ini saya mau bagikan tentang Light of the World. Sejujurnya saya juga bingung ya, waktu di jadwal gitu ya, saya tuh sendirian, mateng banget. Sendirian, saya nggak pernah kan sendirian, saya biasa berdua lah minimal didampingin sama Ko Bom atau sama kakak yang lain gitu kan. Terus kali ini sendirian, langsung kayak, hah? Makanya ini saya juga sangat deg-degan banget. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya agak gimana gitu ya ngomongnya. Light of the World, logo lifeguard itu mercusuar, bener nggak? Mercusuar itu merupakan sebuah bangunan menara gitu, di mana puncaknya itu ada sumber cahayanya yang bisa menerangi. Nah, sumber cahayanya itu terletak di atas, di puncak, supaya terlihatnya tuh lebih luas gitu, lebih jauh. Kalau puncak sumber cahayanya itu di bawah, pasti nggak akan kelihatan dong. Nah, sama seperti bintang. Bintang itu adanya di atas. Kalau bintang di bawah apakah kelihatan? Enggak kan? Makanya bintang itu ada di atas. Makanya kita sama-sama mau belajar supaya kita itu bisa menjadi bintang, supaya terang kita itu tuh bisa dilihat oleh banyak orang. Boleh next slide? Ini ayat yang saya dapat ya teman-teman, dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan dari NIV. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ini ayat ketika saya berdoa, Tuhan kasih ayat ini gitu, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Dan bukan suatu kebetulan, minggu lalu pun Ko Bom juga pakai ayat yang 16 ini gitu. Ko Bom juga udah share gitu ya, gimana kita itu harus menjadi bijak, mengerjakan keselamatan kita, dan kita harus memotong setiap yang bukan dari Tuhan gitu, setiap yang tidak baik. Saya mau bacakan dari versi terjemahan sederhana Indonesia, boleh di next. Yang ayat yang 14 aja. Kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini, bila baik cara hidupmu. Seperti kota yang terletak di atas bukit, selalu terlihat dari jauh. Demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan
baik yang terlihat bagi semua orang. Di ayat ini lebih jelas ya dibandingkan tadi yang versi NIV. Dia cuman kayak, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Udah cuman gitu doang. Tapi di sini benar-benar jelas gitu, kalau kita itu ibaratnya adalah terang dunia di dalam dunia yang gelap ini gitu. Dan ketika kita memilih untuk menjadi teladan yang baik, itu tuh akan terlihat bagi banyak orang. Jadi terang yang ada dalam kita itu nggak akan tertutupi oleh siapapun gitu. Jadi itu nggak pasti bakalan kelihatan gitu, nggak mungkin nggak kelihatan. Mari kita belajar sama-sama supaya kita itu seperti logo lifeguard. Kita semua adalah anak-anak lifeguard ya, betul? Seperti logo lifeguard, kita adalah mercusuar. Mari kita sama-sama belajar supaya kita bisa jadi mercusuar. Kita bisa menerangi banyak orang. Amin. Kita pun tahu ya teman-teman, kalau Tuhan Yesus sendiri itu adalah terang, betul? Betul. Tuhan Yesus terang. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita supaya kita bisa jadi terang juga. Nah, ada boleh next juga. Di dalam Yohanes 8. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang yang hidup. Nah, di sini dikatakan Tuhan itu adalah terang. Dan barang siapa yang ngikut Tuhan, yaitu kita ini nih, pengikutnya Tuhan, itu kita juga akan mendapatkan terang hidup itu. Supaya kita bisa jadi teladan, supaya kita bisa jadi terang buat sekitar kita. Tapi teman-teman, yang jadi pertanyaannya, apakah terang yang di dalam kita itu masih menyala? Atau justru terang itu sudah redup? Coba kita cross check sama-sama dalam hati kita. Seringkali kita itu nggak sadar kalau ternyata terang yang di dalam kita itu sudah redup. Dan kita menjalani kehidupan sehari-hari ya udah biasa aja gitu. Tanpa kita sadar kalau ternyata terang yang sudah kita dapat dari Tuhan itu ternyata sudah menciut, sudah kecil. Seperti 5 gadis bijaksana sama 5 gadis bodoh, kita semua tahu ya ceritanya teman-teman. 5 gadis bijaksana, mereka menjaga pelita mereka tetap menyala. Jangan sampai kita itu justru seperti 5 gadis bodoh. Yang mereka nggak prepare, mereka nggak siap. Dan ternyata mereka tuh nggak sadar gitu kalau ternyata pelita mereka itu sudah hampir padam. Sampai mereka pun juga sempet kan minta ke 5 gadis bijaksana, boleh nggak minta minyaknya gitulah. Tapi 5 gadis bijaksana nggak memberikan, karena mereka pun tahu mereka masih membutuhkan itu untuk mempelai prianya datang gitu kan. Nah, jangan sampai kita seperti 5 gadis bodoh ini yang kita nggak sadar kalau pelita kita nggak nyala atau mungkin sudah redup dan jadi miss gitu sama timingnya Tuhan. Di sini kan diceritain kalau 5 gadis bodoh itu akhirnya nggak bisa masuk ke dalam pesta, ya kan? Nah, jangan sampai kita karena kita nggak sadar gitu ya, kalau ternyata terang yang sudah Tuhan berikan itu ternyata sudah redup, dan akhirnya kita malah jadi tidak masuk ke dalam pestanya Tuhan. Minggu lalu kita juga belajar dari Kobomom juga udah sempat kasih kita gimana sih kita caranya supaya menjaga gitu terang kita itu tetap menyala. Ada yang masih ingat? Ada 3 hal kalau mau sharing. Ada yang masih ingat? Oke. 3 halnya itu, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah bersekutu dengan Tuhan. 3 hal ini itu akan menjaga pelita kita, terang kita itu, cahaya kita itu tetap menyala. Mari kita sama-sama takut akan Tuhan. Kita benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Dan kita juga bisa bersekutu sama Tuhan. Makasih kok Chris.
Oke, untuk kita bisa menjadi terang bagi dunia ini, ada 3 hal teman-teman. Yang saya dapetin. Boleh next? Yang pertama adalah recognize the opportunities. Kita melihat peluang demi peluang yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam setiap hidup kita, untuk kita itu bisa menjadi terang buat sekitar kita. Contoh, kalau misalnya anak sekolah, misalnya ditawarkan jadi ketua kelas. Nah itu kan sebuah peluang ya, ketika kamu jadi ketua kelas, kamu bisa menjadi terang buat sekitar kamu, khususnya untuk kelas kamu gitu kan. Contoh lagi, gereja. Di gereja sering banget gak sih ditawarkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Sering kan di pengumuman di sini juga udah, ayo boleh banget kalian gabung sama-sama melayani bersama kita di sini gitu. Nah ini tuh adalah peluang yang udah Tuhan sodorkan nih. Kamu mau gak jadi terang buat Tuhan? Terang buat sekitar kamu. Kamu bisa memancarkan terangnya Tuhan melalui pelayanan kita, melalui sikap kita, melalui semua peluang demi peluang yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan setiap kita. Setiap harinya itu kita pasti dipertemukan gitu, disodorkan peluang demi peluang itu sama Tuhan. Contoh nih ya, misalnya di sekolah lagi, karena ini banyak anak-anak sekolah kan, contohnya di anak sekolah, atau mungkin di kuliahan lah, dosen ataupun guru ketika mereka sedang mengajar, itu kita tiba-tiba dikasih peluang nih sama Tuhan. Oh, kamu mau milih dengerin guru atau justru ngobrol sendiri? Itu adalah peluang yang Tuhan kasih dalam keseharian kita. Karena kan kita kebanyakan anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, kita pasti mau gak mau pasti dengerin guru dong, dengerin kuliah, dengerin pelajaran. Nah itu kita tuh disodorkan nih, oh kamu mau milih untuk dengerin guru kamu atau justru kamu malah ngobrol sendiri, asik sendiri sama teman-teman kamu. Di situ kita dihadapkan dengan pilihan, apakah kita mau menjadi terang atau justru kita membawa dampak yang buruk bagi teman-teman kita. Mari kita sama-sama gitu ya, coba dibayangin gitu, dipikirkan peluang demi peluang yang sudah Tuhan sodorkan gitu dalam hidup kita. Apakah kita melakukannya dengan baik atau kita justru gak melakukan itu? Dalam Matius 5 ayat 14 tadi dikatakan ya, demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan baik yang terlihat bagi semua orang. Untuk kita bisa jadi teladan, kita itu harus bisa kita harus tahu nih, oh Tuhan udah kasih saya peluang untuk jadi ketua kelas. Oke Tuhan, saya mau. Dan di situ kita berusaha dengan maksimal, kita udah berikan yang terbaik, maka saya percaya kalian itu bisa menjadi terang untuk teman-teman sekelas kalian. Jangan sampai kita itu malah miss gitu dengan peluang yang sudah Tuhan kasih buat hidup kita untuk kita jadi terang. Tapi seringkali banyak dari kita, bahkan saya sendiri pun juga masih belajar gitu ya. Seringkali kita itu justru menolak gitu tawaran yang sudah diberikan. Contohnya pelayanan aja lah, pelayanan. Yuk, saya jadi WL. Aduh, enggak ah. Saya pun masih sering kayak gitu teman-teman, ketika ditawarkan. Bahkan waktu di jadwal pun saya juga masih kayak, aduh kalau bisa sih jangan gitu ya. Saya seringkali menolak gitu. Nah seringkali kita itu justru menolak tawaran yang sudah Tuhan kasih. Peluang yang sudah Tuhan kasih untuk kita bisa jadi terang. Seringkali kita merasa, wah kayaknya sih dia lebih bagus sih dari saya. Dia kayaknya lebih jago sih. Saya mah gak bisa apa-apa, mending gak usah deh. Mending yang lain aja, saya gak usah. Bener gak? Seringkali kita kayak gitu. Nah, dengan kita kayak gitu itu justru kita jadi miss gitu sama peluang yang Tuhan kasih untuk kita bisa jadi terang. Maka dari itu kita perlu
poin yang kedua, yaitu Godfidence. Terdiri dari dua kata, God dan confidence. God sendiri artinya Tuhan, dan confidence itu artinya trust, faith, belief, assurance. Yang artinya di mana kita itu bisa punya confidence yang kuat di dalam Tuhan. Kita bisa punya rasa percaya sama Tuhan sepenuhnya. Dengan melalui perlindungan Tuhan, guidance Tuhan, dan kehadiran Tuhan dalam hidup setiap kita. Bahkan kita juga bisa punya kemauan untuk menyerahkan semua masalah kita, semua kekhawatiran kita tuh ke dalam tangan Tuhan. Ini yang dinamakan Godfidence. Saya sebenarnya bingung waktu itu kan, belum dapat gitu. Oke, udah dapet tema Light of the World. Nah, tapi saya nggak tahu mau ngomong apa, mau ngasih tahu apa, saya nggak tahu. Sampai akhirnya saya dapat 3 poin ini gitu. Yang pertama ada tadi recognize the opportunities, yang kedua Godfidence. Mungkin saya akan banyak cerita tentang Godfidence ini gitu. Karena menurut saya Godfidence ini sangat penting. Karena banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang punya yang namanya mental health issues, ya kan? Entah anxiety, depression, mungkin juga insecure. Itu sering banget, itu kayak lagi trending banget gitu untuk anak-anak zaman sekarang. Bener gak? Ya kan? Sering banget. Nah, tapi ketika kita punya yang namanya Godfidence ini, kita itu bisa kuat secara mental kita. Kita bisa benar-benar percaya sama Tuhan sepenuhnya, dan biar Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kita. Boleh next slide? Kalau disingkat, Godfidence itu kayak knowing I can't. Jadi kita tahu nih, kita udah tahu sebenarnya kita itu nggak bisa. Tapi kita tahu juga kalau Tuhan itu bisa. Jadi kita percaya penuh sama Tuhan, kita totally rely on God for everything, untuk setiap masalah kita, untuk setiap kekhawatiran kita, pergumulan kita, masa depan kita, itu kita bener-bener oke Tuhan, I surrender gitu. Kita bener-bener percaya, punya trust sama Tuhan, kalau Tuhan itu yang pegang hidup kita. Setiap langkah demi langkah yang kita ambil, itu semua ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang berdiri bersama dengan kita. Jadi jangan sampai kita justru miss dengan peluang-peluang yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Jadi sama-sama belajar ya teman-teman, saya juga masih harus belajar, karena saya juga masih sering gitu untuk menolak semua, menolak gitu ya, peluang demi peluang yang sudah Tuhan kasih gitu. Mari kita sama-sama belajar supaya kita itu bisa benar-benar punya Godfidence ini. Saya mau cerita. Ini kesaksian gitu ya, kesaksian yang baru-baru ini, baru banget, fresh banget saya alamin. Jadi beberapa mungkin udah tahu ya, saya itu udah lulus farmasi, jurusan farmasi S1 di Undip. Dan ternyata bukan ternyata sih, sebenarnya emang seharusnya ketika setelah lulus dari sarjana farmasi itu harus lanjut ngambil profesi gitu, profesi apoteker supaya bisa lanjut gitu kan. Nah, saya itu gak tahu banget, karena kan namanya juga dari anak-anak SMA yang kuliah, nggak ngerti apa-apa tentang kuliah dan segala macem. Dan kebetulan orang tua saya juga nggak ada yang kuliah, jadi kan mereka juga nggak tahu gitu. Ternyata di Undip itu belum ada profesi apoteker, cuman ada jurusan S1-nya doang, S1 farmasi doang. Jadi ketika saya lulus dari S1 farmasi Undip ini, saya harus cari lagi ke univ-univ yang lain untuk saya bisa daftar profesi. Sedangkan ketika saya kan anak luar univ mau nggak mau, ketika saya daftar ke univ yang lain, peluang saya masuk gitu ya, peluang keterimanya itu lebih dikit dibandingkan anak-anak dari univnya sendiri. Itu kan udah kayak,
aduh banget lah, udah kayak aduh Tuhan gimana ini. Akhirnya saya coba daftar gitu di Univ A gitu. Nah di Univ A ini sebenarnya sejujurnya saya nggak mau banget daftar di Univ ini gitu. Karena saya tahu susah dan segala macem gitu, jadi saya nggak mau daftar. Tapi entahlah waktu itu gimana, pokoknya akhirnya saya coba daftar aja. Saya coba daftar, saya ikut tesnya. Oke, tesnya berjalan, selesai tes. Susah banget teman-teman. Jadi saya kayak ya udahlah, coba-coba gitulah. Terus ternyata saya nggak diterima. Dan kebetulan ada gelombang kedua di Univ ini. Akhirnya saya coba daftar lagi. Saya pikir, oh dengan saya udah coba, tes yang pertama itu saya punya gambaran gitu, soal-soalnya bakalan seperti apa. Mungkin saya lebih bisa gitu ngerjainnya. Oke, akhirnya saya kerjain, tes dan segala macem. Ternyata saya gagal lagi teman-teman. Saya ditolak lagi, saya nggak diterima. Di situ saya nangis. Saya benar-benar menutup diri. Saya bahkan gak datang ke tempat ini selama seminggu. Karena saya takut banget ditanyain. Gimana kamu? Saya malas banget. Jadi saya benar-benar gak mau datang ke tempat ini untuk ditanyain gitu. Karena sedih banget. Saya udah nyobain daftar 2 kali tapi ternyata gak keterima. Saya sampai sebenarnya agak hopeless ya. Kayak aduh Tuhan gak keterima lagi, terus saya mau coba daftar di mana lagi gitu. Ada satu univ lagi, Univ B. Ini saya coba daftar juga, tapi kebetulan dia jadwalnya itu mepet sama tes gelombang kedua yang Univ A tadi. Tapi ya udah saya coba gitu yang nyiapin berkas dan segala macam, udah tinggal mau milih gitu jadwal tesnya. Saya juga bahkan udah sempet tanya gitu ke adminnya. Kebetulan di Univ yang B ini tuh dia ada kayak 3 periode gitu loh untuk tesnya. Nah saya pikir kita itu bisa milih gitu kan. Oh kita mau daftar tesnya di periode yang keberapa. Saya udah sempet nanya juga bisa milih tanggalnya atau enggak. Dan dijawab, oh iya bisa gitu. Oh ya saya pikir ya udah bisa kan. Jadi saya tuh daftarnya, maksudnya kayak milih tanggalnya itu nunggu saya selesai tes dari yang Univ A. Karena itu mepet banget jadwalnya gitu. Setelah selesai saya tes di Univ A itu saya buru-buru siap-siap gitu untuk milih tanggal di yang Univ B ini. Tapi ternyata nggak bisa milih dong teman-teman. Saya nggak bisa milih tanggalnya dan itu cuman 2 atau 3 hari. Sedangkan tesnya itu offline, harus ke sana. Saya belum prepare apa-apa, belum cari tiket kereta atau apapun gitu karena agak jauh dari kota ini gitu. Dan harus urus segala macem gitu. Akhirnya saya nggak jadi tes, padahal saya udah bayar. Dan di situ saya merasa kayak seakan-akan semuanya tuh ditutup buat saya. Kita kan tahu ya, dalam bulan yang lalu itu temanya itu The Years of Open Door, ya kan? Bener? Nah saya itu juga berdoa sebenarnya sama Tuhan. Tuhan tolong sih Tuhan kalau bisa saya itu dibukakan pintu untuk profesi ini. Tapi rasanya itu seakan-akan tuh malah ditutup pintunya sama Tuhan. Saya merasanya kayak, lah saya udah daftar di Univ A gak keterima, saya daftar di Univ B ditutup lagi pintunya, belum tes bahkan. Akhirnya saya bingung, saya bingung banget sebenarnya mau daftar di Univ mana lagi. Itu udah bulan kayaknya bulan Agustus atau bulan apa gitulah, saya agak lupa sih. Terus univ-univ yang lain tuh kayak udah banyak yang belum buka lagi, udah tutup. Dan baru pada buka itu di bulan-bulan Oktober, November, Desember gitu baru pada buka lagi. Nah, pas buka ini ya udahlah saya itu
ya dikuatkan untuk supaya saya benar-benar bisa jalan sama Tuhan dan ikutin rencana Tuhan gitu. Di situ saya benar-benar kayak oke, mau nanti dimanapun Tuhan tempatin saya bakalan melakukan dengan sebaik mungkin gitu. Saya bakalan bersyukur sama Tuhan. Mau saya ditempatin di univ yang lain, dimanapun, pokoknya saya benar-benar akan mencoba semua yang buka, saya itu akan mencoba daftar gitu. Dan sebenarnya gak banyak banget univ yang buka untuk dari luar, dari eksternal gitu yang nerimanya. Dan banyak banget univnya itu yang Muslim gitu kan. Jadi kan ya saya pasti memilih untuk univnya yang netral lah ya, maksudnya yang Kristen atau enggak yang ya negeri gitu, nggak apa-apa lah, campur gitu kan. Akhirnya saya coba lagi daftar di univ C. Oke, saya daftar, saya coba belajar, saya belajar setiap hari teman-teman, saya belajar setiap hari. Dan kebetulan tesnya itu ada 2 tahap. Yang pertama tes TPA sama Inggris, lanjut kalau lolos lanjut tes kefarmasiannya. Nah, kata teman-teman yang udah pernah nyobain, tes TPA sama Inggrisnya tuh susah banget, lebih susah dari TOEFL yang biasa-biasanya katanya. Tapi ya saya udahlah, wis lah belajar baik. Mana udah lupa kan teman-teman. TPA kan tes potensi akademik yang biasa kayak matematika dan segala macem gitu kan, logika. Matematika saya tuh udah lupa sejujurnya, rumus-rumus dan segala macem. Jadi saya harus belajar lagi. Saya coba kerjain soal, setiap hari saya benar-benar belajar. Sampai akhirnya tes TPA dan Inggris. Dan puji Tuhan saya bisa lolos TPA sama Inggris. Oke, lanjut tes kefarmasian. Saya coba tanya teman-teman, katanya tes kefarmasian ini juga susah gitu. Cuman lumayan lah 100 menit 100 soal katanya gitu. Oke lah ya, 100 menit 100 soal tuh masih oke gitu. Jadi udah saya prepare sebisa mungkin. H-1 saya tes, itu ada pembekalan. Saat pembekalan dikasih tahu gitu. Kalau ternyata tesnya 180 soal 180 menit. Bayangin, yang artinya 1 soal 1 menit. Mateng, 180 soal 180 menit. Gimana ini ngerjainnya? Banyak banget. Akhirnya ya udah H-1 mau bisa apa ya kan, nggak bisa apa, mau nggak mau ya udah tes aja gitu. Akhirnya saya tes, saya kerjain, pas ngerjain, sebelum kerjain saya tuh doa gitu. Tuhan, biar saya mengerjakan sebisa saya, semaksimal yang saya bisa, biar sisanya Engkau yang menyempurnakan, biar Engkau yang beracara. Udah, amin gitu kan. Akhirnya udah tuh saya kerjain soalnya. Soal pertama, waduh, hitungan. Soal pertama udah hitungan. Sampai beberapa soal hitungannya banyak banget teman-teman, yang dimana soal hitungannya tuh gak bisa dikerjain dalam waktu 1 menit doang. Padahal kita harus ngerjain 1 soal 1 menit. Mateng gimana ini ngerjainnya? Wis lah, yang penting kerjain gitu kan. Akhirnya ya udah saya kerjain sebisa saya. Sisa 5 menit, saya masih ada sekitar belasan soal yang belum saya isi. 5 menit gak keburu buat baca soalnya. Saya langsung, Tuhan tolong, pilih, sampai selesai, sampai akhirnya waktu habis. Udah kayak, susah banget soalnya, susah banget, gak tau lah, susah banget. Udah kayak gitu aja, udah kayak di kursi itu kayak, aduh susah banget. Mana saat tes itu perut saya sakit banget, jadi fokusnya agak terganggu sebenarnya. Cuman ya udahlah, udah kerjain. Saya lihat teman sebelah saya, nggak kenal sih, maksudnya teman yang ikut tes juga gitu ya. Kayaknya mukanya juga muka-muka pusing gitu, muka-muka yang kayak, ini apaan soalnya? Ternyata soalnya itu dibuat semirip mungkin dengan soal ujian kompetensi apoteker Indonesia. Yang mana harusnya dikerjainnya itu
pas saya ambil profesi ini gitu, nanti setelah sebelum lulus nanti bakalan ujian itu gitu. Nah dibuat soal kayak gitu, kita ya belum belajar udah dikasih begini, gimana coba mau ngerjainnya gimana? Udah kayak, aduh. Ya udah, akhirnya udah selesai dan segala macem. Saya tanya ke ada teman salah satu teman saya juga yang nyoba juga. Saya tanya, dia bilang juga, iya susah banget. Bayangin aja 180 soal, 180 menit. Soal hitungannya hampir 50 kurang, bayangin. Gak boleh pakai kalkulator biasa, kalkulatornya komputer kan susah ya. Ada apa namanya, akar, pangkat, kayak gitu. Itu kan aduh makan waktu banget. Mana rumus-rumusnya juga banyak banget gitu. Ya udahlah selesai. Saya tuh kayak ditanya sama mama, gimana ngerjainnya? Gak tau lah. Wis lah, angel tak bilang gitu. Susah, karena emang beneran susah gitu. Susah, ya udah. Ya udahlah, apa kata Tuhan aja gitu. Ya udah. Terus yaudah tuh saya menjalani kehidupan saya dengan seperti biasanya. Sampai kemarin. Kemarin itu pengumumannya jam 4 sore. Dari jam 3 saya udah deg-degan banget. Deg. Saya udah, Tuhan ini gimana Tuhan. Jujur saya takut banget sih. Saya takut kalau sampai saya gak keterima lagi, itu gimana? Saya merasa kayak saya tuh udah ngecewain banyak orang gitu. Saya ngerasa, lah kamu tuh udah, ya kayak orang-orang tuh kayak udah mengharapkan gitu, tapi ternyata gagal lagi gitu. Saya jujur takut banget kalau misalnya nanti gak keterima, saya harus gimana, saya harus daftar yang mana lagi gitu. Saya harus mengeluarkan uang orang tua saya seberapa banyak lagi gitu untuk saya daftar. Karena jujur daftar juga gak murah ya teman-teman, ada yang sekitaran 7,5, ada yang ya pokoknya macem-macem lah daftar itu. 750.000 maksudnya, bukan 7,5 juta, mahal banget ya, saya juga bingung jadinya. Sorry, 750.000, ada yang 1 juta, ya segitulah. Cuma kan lumayan ya, buang uang banget gitu. Belum, tapi itu cuma daftarnya doang, belum berkas-berkasnya, ada tes kesehatan, terus ada tes narkoba dan segala macem, yang itu memakan biaya juga gitu untuk tesnya. Sedangkan hasil tesnya itu cuma bisa dipakai dalam waktu 3 bulan. 3 bulan angus. Kalau misalnya mau daftar lagi harus tes lagi, bayar lagi, ya kan? Jadi saya, aduh buang duit banget gitu. Sisa waktu sebelum jam 4 sore itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya benar-benar berharap supaya Year of Open Doors itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Saya juga mau gitu ngalamin seperti banyak orang yang ngalamin. Saya benar-benar perlu pertolongan Tuhan. Saya benar-benar saat itu hopeless juga, tapi ya juga sebenarnya ya percaya juga sama Tuhan. Cuman kayak gimana ya, rasanya tuh kayak udahlah apa kata Tuhan aja, kalau misalnya gak keterima ya udah, kalau keterima ya puji Tuhan gitu. Dan akhirnya pas jam 4 sore saya coba buka gitu kan pengumumannya, saya buka. Puji Tuhan banget teman-teman, ternyata saya keterima di Universitas Indonesia. Yang saya bahkan gak nyangka banget, karena saya ngerasa saya gak bisa. Saya bener-bener gak bisa sama sekali teman-teman. Saya waktu ngerjain, ya kalian tadi udah denger kan 180 soal, 180 menit. Saya ngerasa gak mampu, saya gak bisa banget. Tapi saya tahu kalau Tuhan mampu. Saya memilih untuk percaya sama Tuhan. Dan puji Tuhan banget, Tuhan itu benar-benar membuka pintu profesi ini untuk dalam hidup saya. Saya benar-benar bersyukur banget sama Tuhan. Saya tahu ini bukan kemampuan saya, tapi ini benar-benar anugerah Tuhan. Ini mukjizat yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Jadi nanti saya juga bakalan meninggalkan tempat ini.
Tapi cuma setahun kok, setahun aja profesi. Saya akan mulai di bulan Februari, saya akan mulai profesi apoteker. Saya benar-benar bersyukur banget sama Tuhan, karena Tuhan itu udah benar-benar menyertai saya gitu. Ketika saya udah coba daftar di univ yang pertama, univ yang kedua, seakan-akan pintu itu tertutup. Tapi puji Tuhan banget ketika saya coba di yang univ ketiga ini, Tuhan benar-benar membukakan semuanya. Saya percaya ketika kita memiliki confidence, Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Kita tahu kita nggak bisa, tapi kita juga tahu kalau Tuhan itu pasti bisa. Kita tahu kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita mau baca Yeremia 17 ayat 7, kayaknya saya nggak tampilin sih di sini. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita itu nggak perlu stres banget gitu karena kelemahan kita. Kita nggak perlu teman-teman jadi orang yang paling pintar. Kita nggak perlu jadi orang yang paling rajin atau kita yang jadi orang yang paling sukses. Tapi ketika kamu jadi orang paling rajin itu bagus. Tapi ketika kita tahu, kalau kita kan tahu ya, pasti semua orang tahu kelemahannya kita masing-masing. Kita tahu diri kita, jangan itu jadi beban dalam hidup kita, jangan kita stres. Tapi justru kita percaya kita udah do our best dan biar sisanya Tuhan yang bekerja. Karena saya percaya ketika kita memilih confidence ini, Tuhan itu yang akan membuat semuanya menjadi mungkin. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik dan sisanya biar Tuhan yang bekerja. Oke, boleh next. Kita mau belajar sama-sama dari Daud ya teman-teman. Daud ini merupakan salah satu tokoh Alkitab yang dia bisa punya yang namanya confidence ini. Kita tahu sama-sama cerita Daud waktu mau lawan Goliat. Dia itu waktu ke medan perang disuruh ayahnya kan untuk ngasih makanan sama untuk ngecekin kakak-kakaknya apakah masih selamat gitu kan. Daud itu cuman seorang pengembala kan, pengembala domba. Kita mau baca ya dari 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37. Boleh bergantian, kalian baca ayat yang ganjil, saya baca ayat yang genap ya teman. Oke boleh. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Oke. Di ayat yang ke-37 ini Daud itu bisa punya gitu yang namanya confidence. Ketika dia bertemu sama Saul, Saul itu ngomong gitu kayak, kamu kayaknya nggak bisa deh ngalahin Goliat, nggak bisa ngadapin orang Filistin itu. Karena kita tahu ya teman-teman, Goliat itu besar, Daud itu kecil. Kalau dibandingin dari ukuran aja, kira-kira yang menang siapa? Goliat, ya kan? Dan kita juga tahu, Goliat itu datang dengan membawa tombak, lembing, tapi Daud membawa dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Jadi Daud tuh udah tahu nih, sebenarnya dia juga nggak bakalan bisa gitu kalau ngelawanin orang yang lebih besar badannya dari dia, besarnya bisa berkali-kali lipat. Tapi dia juga tahu
dia bisa memilih untuk membawa nama Tuhan karena nama Tuhan bisa mengalahkan segala sesuatu. Daud bisa punya yang namanya rasa percaya sama Tuhan. Sehingga dia juga bilang gitu, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud udah percaya nih sama Tuhan. Oke, Tuhan udah ngelepasin aku dari singa, beruang, maka Tuhan sendiri juga pasti bisa melepaskan aku dari Goliat. Dan kita tahu endingnya Daud menang. Jadi mari sama-sama kita teman-teman bisa punya yang namanya Godfidence, supaya kita itu bisa bersinar untuk teman-teman sekitar kita. Saya dapat quotes bagus banget menurut saya. Boleh next. Even though darkness tries to come in, even if the world is filled with sin, our kind works through Jesus Christ always overcomes. The light cannot be hidden. Jadi sekalipun kegelapan itu datang, masalah itu datang, tapi ketika kita bisa bekerja bersama dengan Tuhan, ketika kita memilih untuk punya yang namanya Godfidence, maka Tuhan itu bisa mengalahkan semuanya. Dan terang yang ada di dalam kita yang sudah Tuhan kasih itu gak akan tertutupi. Malah justru saat ada kegelapan itu, terang justru bisa bersinar dengan sangat terang. Jadi ayo sama-sama teman-teman, ketika kita saat-saat ini sedang dihadapin dengan masalah, kita lagi mengalami kekhawatiran tentang suatu hal, ayo justru kita bangkit gitu. Kita punya Godfidence ini supaya kita bisa tetap bersinar. Di tengah-tengah kegelapan yang saat-saat ini kita alami, kita justru bersinar. Dan biar sinar itu terlihat oleh banyak orang. Yang terakhir ada X, mungkin boleh pemain musik dan WL boleh maju duluan aja. Yang terakhir X, bertindak, do something dan take action. Kita itu harus bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan, mengerjakan semua yang baik sehingga kita bisa menjadi terang untuk sekitar kita. Kita bisa menjadi teladan yang baik untuk sekitar kita. Untuk kita bisa jadi teladan, untuk kita bisa bersinar, kita nggak bisa ngelupain hal-hal yang dasar. Apa sih hal-hal yang dasar? Orang-orang yang sukses gitu atau orang-orang yang profesional itu pasti mereka itu pasti punya yang namanya kerja keras, mereka punya kemampuan dan punya sikap yang baik. Nah ini juga harus ada dalam hidup kita. Kita harus bisa punya sikap yang baik untuk kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita punya sikap yang jelek, gimana orang mau belajar dari kita gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, meskipun kita yang banyak kekurangan ini gitu ya, kita yang banyak pasti adalah kelemahan dan kelemahan di dalam hidup kita. Tapi sekali lagi mari kita bisa punya yang namanya Godfidence itu. Sehingga ketika kita sudah tahu nih, oh ini peluang yang sudah Tuhan kasih dalam hidup saya untuk saya bisa jadi terang. Oke, saya mau punya yang namanya Godfidence. Dan langkah selanjutnya adalah ayo kita bertindak. Sama seperti Esther, dia memilih untuk bertindak. Dia berpuasa, dia berdoa sampai akhirnya bangsanya diselamatkan. Mari kita sama-sama bisa mau gitu, punya hati untuk kita mau bertindak supaya terang kita bisa terlihat bagi banyak orang. Saya mau share sedikit lagi, kesaksian sedikit. Waktu itu ini kayak flashback gitu ya, waktu saya masih kuliah di Undip, saya itu tahun berapa ya, 2019, di akhir tahun juga. Kebetulan angkatan saya itu disuruh untuk jadi panitia Natal gitu. Akhirnya kita berdiskusi yang mahasiswa Kristennya gitu ya.
Kebetulan kita ada 5 jurusan, ada kedokteran umum, kedokteran gigi, ilmu gizi, keperawatan dan farmasi. Kita itu kumpul, kita diskusi, oke, siapa yang mau jadi ketua Natal gitu. Singkat cerita, saya itu ditunjuk jadi ketua Natal dengan mereka berpikir, oh kayaknya farmasi paling sedikit tugasnya. Mereka berpikir, udahlah dia aja, kayaknya dia nggak sesibuk saya gitu. Padahal dalam hati saya, laporan setiap minggu 3, belum minggu depannya 3 laporan yang dikumpulin sama 3 laporan untuk praktikum selanjutnya, jadi 6. Itu baru praktikum, belum yang lain. Jadi saya merasa kayak sebenarnya ya saya tahu gitu kalau kita masing-masing jurusan itu pasti punya kesibukannya masing-masing. Kenapa dia malah berpikiran, oh kayaknya jurusan kamu yang paling sedikit tugasnya gitu. Wah, tapi puji Tuhannya saat itu saya justru memilih untuk bertindak. Oke, saya udah dikasih kesempatan nih sama Tuhan untuk saya bisa menjadi ketua Natal. Oke, saya mau ambil gitu jatah itu. Dan singkat cerita akhirnya saya memilih untuk menjadi ketua Natal. Dan saya percaya keputusan yang saya ambil itu bisa menjadi berkat. Bahkan bukan cuman untuk teman-teman saya yang di farmasi, tapi juga untuk teman-teman sefakultas saya. Karena setelah seiring berjalannya waktu sebelum acara Natal, mereka juga tahu gitu kalau ternyata farmasi juga sibuk. Kebetulan itu kan Natal ya, Natal kan di akhir tahun, dimana kita pasti ujian, dan ujiannya tuh saya nggak cuma tertulis, ada prakteknya juga. Jadi itu bener-bener memakan waktu lah, sedangkan butuh ngurus ini dan segala macem. Saya harus cari pendeta, harus ketemu sama pendetanya dan segala macem, itu kan memakan waktu banget. Tapi saya bersyukur banget keputusan yang saya ambil itu tepat. Dan saya bisa bersinar, saya bisa menjadi terang untuk sekitar saya. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau kita rangkum untuk kita bisa menjadi terang dunia ini, kita harus pertama recognize the opportunities. Kita lihat peluang demi peluang yang sudah Tuhan kasih untuk kita bisa menjadi terang. Yang kedua, miliki yang namanya Godfidence itu. Dan yang ketiga, mari kita memilih untuk bertindak dan menjadi terang. Teman-teman, kita mau nyanyiin sama-sama lagu yang terakhir tadi. Kita mau sama-sama bangkit berdiri ya teman-teman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap-tiapku. Tuhan, biar Kau terus Tuhan yang pegang setiap hidup kami ya Tuhan. Buat kami Tuhan bisa melihat setiap peluang yang sudah Kau sodorkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan bisa memilih Tuhan, untuk kami bisa memiliki yang namanya Godfidence, untuk kami bisa totally rely on You Tuhan, untuk kami bisa Tuhan percaya penuh bersama dengan Kau. Dan biar selanjutnya kami boleh bertindak sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Dan biar sekali lagi Tuhan, biar kemuliaan-Mu Tuhan yang dipancarkan melalui hidup kami ya Tuhan. Dan biar sekali lagi Tuhan, Engkau Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh terus jadi bukti Tuhan kebesaran-Mu Tuhan. Buat kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Buat kami bisa menjadi terang Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang ada bersama dengan kami,